Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ih, lemes amat kenapa? Dolarnya belum turun gitu? Coba dong bilang sama kiri kanannya, ditepuk pundaknya ya sampai ada suaranya plek gitu ya. Terus bilang gini, semangat ya, semangat. Sampai ada suaranya plek gitu ya. Jangan plak ya, plek aja ya. Kalau plak itu lain lagi ya. Oke Bapak Ibu, kalau ada yang belum kenal ya, kenalan dulu ya. Karena kalau tidak kenal katanya tidak sayang. Nama saya Joshua Iwan Wahyudi Bapak Ibu ya. Bukan Joshua Iwan Yahudi, bukan. Saya orang Jawa, bukan orang Yahudi ya. Nah kalau bingung Bapak Ibu panggil nama saya banyak ya. Nama saya ada Joshua, ada Iwan, ada Wahyu, ada Yudi. Saya pakai semua ya. Bapak Ibu kalau Anda bingung panggil saya Iwan aja. Iwan artinya inilah pria menawan Bapak Ibu ya. Asik. Saya dengan istri dan anak saya. Ini istri dan anak saya Bapak Ibu ya. Ini anak saya, anak mujizat Bapak Ibu ya, nunggunya 15 tahun. Wah udah diusahakan semuanya nggak berhasil, Tuhan kasihnya normal Bapak Ibu ya. Tahun ke-14 istri saya hamil. Dengan pekerja di Abaloh Barat juga saya datang, ini satu pasang suami istri, boleh Elisa dan Indra ya. Salah satu pekerja dari Abaloh Barat. Kalau Anda tanya ini dari mana? Dari Abaloh juga ya saya ya Bapak Ibu ya. Saya bukan gereja palsu ya, gereja Abaloh Barat ya. Hari ini saya diminta khotbah dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 Bapak Ibu. Memang judul khotbah saya aneh ya, membangun gaya hidup yang sehat. Kurang meyakinkan kalau lihat postur saya ya. Kok khotbah itu sama dia mah harusnya yang dikhotbahin lebih dulu ya. Bukan, saya bukan gaya hidup sehat, makan sehat, olahraga ya, bukan itu ya. Ini kan gereja, masa saya seminar kesehatan ya. Nah, jadi hari ini saya akan ngomong bagaimana kita memiliki kehidupan yang bertumbuh di dalam Tuhan, tapi kita harus bangun gaya hidup yang sehat dulu di hadapan Tuhan. Ya nanti kaitannya apa dengan bagaimana gereja bisa bersaksi dan lain-lain. Nah, kita akan bahas ya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, kita baca ayatnya dulu Bapak Ibu. Memang agak banyak ini ya, tapi kita baca pelan-pelan supaya kita paham semua. Kita mungkin udah sering nih baca ayat-ayat ini ya, tapi kita coba satu-satu lagi ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataannya siapa? Petrus berkhotbah. Jadi ini peristiwanya memang setelah Pentakosta. Ya minggu lalu kan kita Pentakosta ya Bapak Ibu ya. Nah jadi minggu ini pas nih ayat ini ya. Jadi setelah Petrus berkhotbah, terima Roh Kudus ya berkhotbah. Orang-orang yang mendengarkan memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang, 3.000 jiwa. Mereka 3.000 jiwa ini ngapain? Nah, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutan ini bukan kayak orang lihat hantu takut gitu ya. Mereka gentar gitu ya, kayak gitu ya. Ada rasa takut akan Tuhan gitu ya mereka semua. Kenapa? Karena rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Nah, memang yang bagian saya kasih warna-warna hijau atau biru itu Bapak Ibu ya, itu bagian-bagian spektakuler nih. Wah ya, bertambah 3.000 jiwa. Banyak mujizat dan tanda. Wah, kita pengennya hidup gitu ya Bapak Ibu ya. Omset bertambah 3.000%. Amin ya. Banyak mujizat dan tanda dalam hidup saya ya. Padahal kan ini konteksnya ngomongin gereja ya, tapi suka diambil buat diri sendiri. Ya udahlah terserah lu lah. Tapi nggak gitu harusnya ya. Tapi banyak orang Kristen kan suka yang gitu-gitu ya. Waduh, mujizat bertambah 3.000. Ini banyak banget gitu ya. Apalagi nih. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya, banyak orang lewat aja lah baca ayat ini ayat kurang enak soalnya ya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ya, nggak ada yang bilang ya, ih itu orang makannya banyak banget ya, padahal gua yang bawa ini potluck, gua yang bawa paling banyak, dia yang makan paling banyak ya. Tulus hati ya semuanya, gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Nah mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya bagian yang warna biru-biru atau hijau itu Bapak Ibu saya kasih highlight, karena memang orang Kristen suka bagian-bagian ini ya.
Kita suka yang bertambah gitu ya, mujizat, tanda, disukai semua orang ya, padahal kita nyebelin tapi orang suka sama kita gitu ya. Wah, mujizat itu ya. Wah, ini luar biasa ini kehidupan kekristenan yang kayak gini. Pengennya tuh gitu ya. Tapi Bapak Ibu ini penting sekali. Kita terlalu sering diajarkan kekristenan yang mengejar buah atau hasil tanpa menjalani pertumbuhan. Kita tuh sering akhir-akhir ini, ya nggak di sini dong, apa Love MTHS mah sangat sehat pengajarannya ya. Di sana sini maksudnya ya. Nah Bapak Ibu banyak ya, ajaran itu menekankan pada apa? Hasilnya saja. Engkau akan menerima, engkau akan mengalami berlipat-lipat, multiplikasi, engkau akan mengalami kelimpahan. Kita itu dibawanya lihat hasil terus. Tapi kita jarang diperkenalkan dengan proses menjalani pertumbuhan. Bapak Ibu kalau Anda lihat pohon itu sebelum ngeluarin buah, dia harus bertumbuh. Pernah nggak Anda nanam pohon, bijinya Anda tanam, ceklek, terus langsung keluar buahnya? Wah, biji durian itu loh. Anda taruh tanah, 5 menit kemudian keluar durian-durian banyak. Saya mau beli dong kalau ada bijinya yang kayak gitu. Nah orang Kristen suka gitu. Melewati proses pertumbuhan, maunya langsung hasil. Kadang-kadang gereja juga gitu, pengennya 3.000 orang ditambahkan. Bapak Ibu kalau hari ini tiba-tiba 3.000 orang datang ke ruangan ini, amsyong juga kita. Ya, nggak cukup tempatnya, siapa yang follow up dan sebagainya. Memang harus ada proses pertumbuhan supaya kita jadi punya kapasitas untuk pertambahan. Banyak orang mau pertambahan tapi nggak bertumbuh. Ketika ditambahkan hal-hal dalam hidupnya karena dia nggak bertumbuh, itu bukan pertambahan, nanti kehancuran. Banyak orang Kristen pengennya gini, doakan, oh Tuhan beri aku duit lebih banyak. Hati-hati loh doa kayak gitu. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kapasitas Anda untuk ngelola duit nggak bertumbuh, tiba-tiba duit banyak datang, itu nanti nggak jadi berkat, itu malah jadi kutuk. Ih kok tegang ya? Kayak nggak suka gitu ya. Biarin Pak, yang penting banyak. Walaupun kutuk nggak apa-apa, yang penting banyak. Bahaya. Karena uang itu bisa jadi berkat, bisa jadi beban. Tergantung Anda punya kapasitasnya sekuat apa. Kalau model kayak saya, dikasih beban yang 100 kilo itu, yang orang nge-gym itu, saya bukannya tambah kuat, amsyong saya. Dan kayak gini kasih 100 kilo, waduh, bukannya otot saya makin gede, saya makin hancur semua. Kenapa? Nggak punya kapasitasnya. Tapi kalau saya bertumbuh pelan-pelan dari 10 kilo, 20 kilo, terus bertumbuh, satu titik saya dapat 100 kilo, bukan beban, tapi malah jadi kekuatan buat saya. Nangkep nggak Bapak Ibu? Nah kita tuh seringnya maunya langsung 100 kilo, tapi nggak ngelewatin proses bertumbuhnya ini. Ini yang namanya berbahaya. Entah dalam kehidupan pribadi maupun hidup bergereja, sama. Kalau kita sebagai gereja nggak bertumbuh, tapi kita maunya mintanya itu tiap minggu ada mujizat, ada tanda, ada pertambahan, itu nanti bahaya. Kenapa? Kita nggak punya kapasitas untuk mengelola pertambahan-pertambahan itu, yang ada akhirnya apa? Malah hancur nanti. Nggak cukup dewasa, nanti akan bilang begini, kalau bukan aku yang perform miracles, ini jiwa-jiwa nggak datang ini. Ini kan gara-gara aku lempar sapu tangan, tumbang semua. Kalau aku nggak ada di gereja ini, siapa yang mau lempar sapu tangan? Nggak ada. Oh, aku ya nggak bertumbuh, tapi minta mujizatnya banyak. Bahaya itu Bapak Ibu. Tidak terjadi banyak mujizat, tapi kalau Anda bertumbuh jadi dewasa, Tuhan bisa bekerja dengan banyak cara. Nggak harus pakai yang spektakuler-spektakuler, yang natural-natural pun juga bisa menghasilkan buah. Kalau kita bertumbuh. Tapi memang orang Kristen ya, terutama orang Kristen di Indonesia kan suka yang seru-seru ya. Ya orang guling-guling ya, lompat ke plafon ya. Memang sih di CG kadang-kadang itu terjadi ya. Tapi kalau tiap minggu kayak gitu serem juga ya sebenarnya ya. Wah, ya. Ada yang mencelat, ada yang ini, nanti jiwa baru datang gitu ya. Bapak Ibu maksud saya adalah gini, bukan itunya yang kita kejar dalam kehidupan kekristenan. Ya, kita seringkali menjadi orang Kristen sukanya itu yang supranatural gitu ya. Lagi jalan gitu ya. Naik nyetir mobil tiba-tiba belok kiri, Wah, suara dari surga. Padahal GPS, ya, Google Maps. Kita sukanya yang gitu. Wah, Roh Kudus berbicara nih dan sebagainya. Bisa nggak Allah begitu? Bisa.
Tapi kalau Anda nggak bertumbuh, Anda nggak lewatin prosesnya, keseringan kayak gitu, nanti lama-lama Anda bilang begini, ih yang khotbah nih nggak dengar Roh Kudus nih. Hanya aku yang bisa mendengar suara Roh Kudus langsung. Kalau yang lain pakai calo, ya lewat perantara. Aku langsung dari Roh Kudus. Ini karena nggak bertumbuh. Nah, nggak gitu caranya Bapak Ibu. Makanya kita terlalu sering diajar kekristenan yang menekankan pada buah dan hasil, tapi nggak diajarin menjalani pertumbuhan. Nih, polanya adalah sebelum kita berbuah, sehat dulu Bapak Ibu. Kita mesti punya kehidupan yang sehat, karena kita sehat makanya kita jadi bertumbuh. Karena kita bertumbuh makanya keluar buah. Jadi buah itu nggak usah ngeden. Anda pernah nggak lihat pohon ngeden? Keluarin buah tuh dia ngeden, geter gitu, buahnya keluar. Itu kan kita tiap pagi. Kalau bertahta, ya kan ngeden. Tapi kalau pohon enggak. Anda coba liatin deh, pohon keluarin buah santai aja. Ya keluar aja, ya nggak ada geter-geter. Wah, akhirnya keluar juga buahnya. Lega deh rasanya. Enggak. Kenapa? Dia cukup menjadi sehat saja. Dengan sendirinya dia bertumbuh. Kalau dia udah bertumbuh, waktunya musim berbuah pasti berbuah. Nggak usah ngapa-ngapain. Nah kita kenapa ngeden berbuah? Karena kita nggak lewatin proses menjadi sehat dan bertumbuh. Kita kayak pengen banget buahnya itu kita usahain banget, ngeden banget. Nah ini yang membuat kita lelah menjadi orang Kristen. Saya dulu juga gitu, makanya badan saya kayak gini. Rambut saya habis. Waduh mikir gimana ini Tuhan caranya menang dari dosa. Tuhan gimana ini muridin orang. Wah saya sampai stres muridin orang. Wah saya ini penuaan dini. Muridin orang diginiin kok gak berubah diginiin. Waduh wah, stres saya. Sekarang saya mikir ya udahlah sehat aja di hadapan Tuhan. Tuhan pengennya gimana, kehendaknya gimana, hidup yang benar menjadi serupa Kristus kayak apa. Udah hidupin aja kayak gitu. Dengan sendirinya nanti bertumbuh. Kalau udah bertumbuh buahnya pasti keluar Bapak Ibu. Nah makanya saya hari ini menekankan di titik sehatnya. Nggak mau ngomongin buah saya. Kayak ngomongin sehat aja. Karena banyak orang belum sehat. Banyak gereja juga berjuang belum sehat. Tapi udah pengen buru-buru bertumbuh, pengen buru-buru berbuah. Nah, nangkep nggak Bapak Ibu sampai di sini ya. Ini episode 1. Ya, kalau drakor kan ada 16 episode. Nah ini baru episode 1. Wah sampai 16 Pak. Enggak, nanti kita enggak pulang ya. Cuman dikit kalau saya episodenya ya. Nah mari kita lihat nomor 1 poinnya adalah kejarlah menjadi orang Kristen yang sehat dulu. Maka pertumbuhan akan terjadi, buah akan muncul. Jadi yang dikejar itu apa? Menjadi sehat dulu. Diberkati Tuhan, bertambah apa? Itu enggak usah pusing. Waktunya harus ditambah, Tuhan pasti menambah. Asal kita sehat. Loh Bapak Ibu, saya punya anak, umurnya baru menuju 4 tahun. Saya harus pastikan dia sehat. Makanannya, apanya, saya harus pastikan dia sehat. Saya nggak pusing duluan untuk, waduh nanti saya wariskan apa ini ya. Saya kasih modal berapa duit ini nanti saya gini. Percuma kalau dia nggak sehat. Bener nggak Bapak Ibu? Saya siapin perusahaan, saya siapin ini. Anak saya nggak sehat. Ya buat apa? Nggak bisa juga menerima itu semua. Saya harus pastikan dia sehat dulu, baru nanti urusan yang lain-lain dipersiapkan. Nah sama, kekristenan kita juga gitu. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul, sehatnya orang-orang pada waktu itu tuh seperti apa? Bagian yang warna biru Bapak Ibu. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi rupanya ada 2. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Persekutuan ada 2, yaitu apa? Mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan juga berdoa. Nah maka kalau kita lihat ini ada 3 poin untuk periksa kita ini udah sehat atau belum kekristenan kita. Gereja kita udah sehat atau belum. Yang pertama, ada pengajaran enggak Bapak Ibu? Wah ada dong Pak, tiap minggu khotbah, masa itu enggak ada pengajaran ya. Itu kan bukan stand up komedi Pak ya. Nah Bapak Ibu, pengajaran di sini pengajaran rasul-rasul. Rasul-rasul maksudnya apa? Rasul itu murid-murid Yesus, mereka cuma ngajarin apa yang diajarkan Yesus. Mereka enggak ngajarin hal-hal di luar yang Yesus ajarkan. Mereka enggak nambah-nambahin sendiri, wah Yesus ini kurang seru nih, aku tambahin ini aja lah biar tambah seru. Enggak.
para rasul hanya mengulang dan mengajarkan, menjelaskan lebih dalam apa yang Yesus pernah ajarkan waktu hidup. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Kalau Anda mau sehat, Anda harus diajar oleh ajaran-ajaran yang memang berpusatnya pada ajaran Yesus. Loh, emangnya kalau di gereja enggak gitu? Kalau di Abba Love MTHS memang begitu. Makanya jangan keluar dari gereja ini Bapak Ibu. Bercanda ya, tapi serius yang bagian jangan keluarnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena hari-hari ini memang banyak ajaran-ajaran pakai ayat Alkitab, tapi sebenarnya bukan itu yang Yesus ajarkan. Nah itu Paulus ngomongnya apa? Yesus yang lain, Injil yang lain. Memang mereka ngomongnya Injil, tapi bukan Injil yang diajarkan Yesus. Injil yang lain itu Bapak Ibu. Nah itu membuat kita tidak sehat. Makanya kekristenan kita nggak bertumbuh, nggak berbuah. Padahal diajar terus, karena ajarannya, makanannya bukan makanan yang sehat. Kok kita makin tegang ya ngomongin ginian ya. Bapak Ibu senyum dikit ya. Nah makanya Bapak Ibu Anda periksa. Setiap kali Anda dapat pengajaran, nih saya ngajar nih kayak gini. Mentang-mentang saya ganteng jangan langsung diterima. Anda uji, bener gak Yesus kayak gitu? Anda baca lagi Alkitab, bener gak Yesus ngajarinya kayak gitu? Apakah Yesus lakukan yang kayak gitu? Nah Anda cek lagi Bapak Ibu. Hari-hari ini waduh. Kalau Anda yang masih pakai media sosial, wah Bapak Ibu kalau bukan karena pekerjaan saya itu ada hubungannya sama media sosial. Saya udah hapus dan musnahkan itu lama-lama Bapak Ibu. Saking karena kerjaan saya pakai itu, kalau saya hapus mungkin keuangan saya juga musnah. Nah makanya ya udahlah saya masih pakai. Tapi andai saya nggak kerja berkaitan dengan media sosial, saya pilih saya nggak punya medsos loh Bapak Ibu. Bener, aminnya ada yang kenceng banget ya, amin. Betul. Loh medsos itu, aduh Bapak Ibu ya. Orang tuh banyak stres gara-gara medsos. 20 tahun yang lalu tetangga Anda pergi ke Jepang, Anda nggak tahu. Bener nggak? Sekarang dia bersin aja Anda tahu. Kenapa? Lah ini bikin story bersin. Gila dia bersin. Gitu. Ini Bapak Ibu. Yang bikin kita stres itu adalah kita mengetahui hal-hal yang kita nggak perlu tahu. Anda nggak perlu tahu tetangga Anda tuh ke Jepang, ganti mobil baru, ya istrinya jadi 3. Anda nggak perlu tahu. Tapi Anda jadi tahu gara-gara medsos dan Anda stres. Enak ya dia istrinya 3 ya, aku kok cuma 1 ya. Tuh stres kan jadinya ya. Terus menggugat Alkitab, kenapa sih Alkitab nggak boleh? Kalau sebelah boleh tuh, kenapa kita nggak boleh ya? Anda jadi aneh-aneh kan? Gara-gara tahu yang nggak perlu tahu. Nah hari gini di medsos ajaran, waduh Bapak Ibu, itu ajaran dari yang paling aneh sampai paling nggak aneh ada semua. Buka medsos itu, pakai ayat, wah banyak sekali. Lah itu ajaran-ajaran masuk tuh. Jangankan sekarang, zaman dulu para rasul aja belum ada medsos. Ajaran sesat udah banyak. Mereka sampai nulis surat Anda baca di Alkitab itu, kebanyakan surat-surat itu kenapa Bapak Ibu? Mengadres, meluruskan ajaran-ajaran yang salah, apalagi zaman sekarang. Kalau Anda tidak meletakkan diri di dalam gereja dan komunitas yang memberikan ajaran tanda kutip para rasul, ajaran yang berpusat pada Kristus, kelihatannya Anda bertumbuh, kayaknya. Nah ini ngeri nih, ngerasa bertumbuh sama benar-benar bertumbuh itu beda Bapak Ibu. Saya ngerasa ganteng sih. Tapi satu kali saya ngisi retreat di youth. Memang kalau ngisi retreat di youth tuh hati harus siap. Saya nanya, 0 dari 10, tingkat kegantengan saya menurut kalian berapa? 6, gitu saudara. Ini pembicara loh ini. Polos banget mereka, 6 Kak. Wah untung saya sudah ikut CG. Dipulihkan gambar diri saya, nggak apa-apa, bagus, jujur. Gitu saudara. Nah hati-hati loh Bapak Ibu ya. Makanya kalau gereja tidak memberikan pengajaran yang sehat, orang ngerasanya bertumbuh. Ya aku kelihatannya bertumbuh loh, aku kayaknya nih makin cinta Yesus loh, kayaknya, rasanya. Beneran gitu atau enggak? Belum tentu. Nah makanya itu. Kedua apa? Persekutuan memecahkan roti. Nah memecahkan roti ini ada 2 maksud. Bisa jadi memang perjamuan kudus gitu kan, memecahkan roti. Mengingat akan salib Kristus terus. Bisa jadi juga memang makan-makan. Nah bisa juga begitu, karena konteksnya kan persekutuan. Nah Bapak Ibu makanya kalau bergereja jangan sendirian.
Ya, duduk paling pojok terus di luar ruangan. Dengerinnya sambil gini, oke, amin, amin. Belum doa tutup udah pulang duluan. Kamu gak ke gereja ya? Kamu gak lihat aku. Ya jelas kamu di luar sana, gimana lihatnya? Bergereja tapi sendirian, bahaya. Saudara kalau lihat di tayangan National Geographic gitu ya. Ya kalau ada sekumpulan gitu ya, terus pemangsa mau memangsa ya, selalu yang dicari yang mana? Yang keluar dari kelompok. Karena gampang banget begitu keluar dari kelompok, sikat nggak ada yang melindungin, nggak ada yang bantuin. Nah, banyak hari-hari ini nih, banyak orang Kristen bilang gini, aku nggak butuh gereja. Aku dan Yesus langsung. Widih, rohani banget. Bahkan saya pernah ketemu seorang pendeta loh Bapak Ibu. Dia bilang gini, oh aku nggak dimuridkan, aku dimuridkannya sama Yesus langsung. Saya sampai wow gitu ya. Berarti saya ini kurang dahsyat ya. Saya dimuridinya masih sama pemimpin ya, sama penatua gitu. Ini sama Yesus langsung lah. Saya sama siapa ini? Kelihatannya kan keren ya, tapi nggak alkitabiah. Orang bilang gini, aku nggak butuh gereja. Aku dengan Yesus sudah persekutuanku indah. Maaf Bapak Ibu. Yesus itu kan kepala gereja ya. Terus kita semua kan tubuhnya ya. Terus kalau kita ngomong nggak butuh gereja, cuman Yesus aja, kan horor. Sudah pernah nggak kenalan sama orang cuman kepalanya aja? Halo, salaman. Duh, nggak ada tangannya. Kepalanya melayang-layang gitu ya. Terus Anda biasa aja gitu. Nggak mungkin. Itu horor. Memang orang Indonesia suka film horor. Maka kekristenan suka yang horor-horor juga. Ya, nggak butuh gereja. Ya, hanya Yesus saja. Nggak bisa. Karena kepala itu kalau bergerak pasti pakai tubuh. Jadi kalau Yesus bergerak, dia pasti pakai semua gerejanya. Tubuhnya ini dipakai semua Bapak Ibu. Jadi nggak ada Anda cuma dengan Yesus saja. Masa jempol sama kepala doang terus yang lain nggak ada gitu. Gimana? Nah, makanya Bapak Ibu, saya juga pernah. Ini saya khotbah kayak gini, ini bukan berarti gini loh ya. Khotbah ngomong enak. Ya. Emang ngerasain pernah nggak? Lu lihatlah tubuh saya. Kurus ada alasannya. Ya, saya ini jadi orang Kristen 32 tahun loh Bapak Ibu ya. Saya udah ngerasain asam garam, asam urat, semua sudah. Dalam kehidupan bergerejaan. Pernah ada masa dalam hidup saya, kekristenan saya nggak mau bergereja. Kesel saya. Apa gereja? Wah, seorang Kristen. Wah, saya udah tahu itu semua kalimat. Wong, saya dulu juga ngucapin gitu. Posting-posting di Facebook lagi saya waktu itu. Rame lagi yang nge-like. Berarti banyak yang ngalamin gitu ya. Wah saudara, udah pernah saya kayak gitu. Tapi saya ngerti firman Tuhannya tuh gak gitu. Tuhan bagaimanapun tetap pakai tubuhnya. Suka gak suka, engkau harus berada dalam tubuh, dalam persekutuan. Nah, persekutuan memang salah satunya juga ada fellowship. Tapi bukan cuma fellowship, ada ajaran tadi dan ada berdoa bersama. Anda kalau komsel cuman makan bersama, tapi nggak pernah belajar firman bersama, nggak pernah berdoa bersama, itu namanya klub. Ada klub padel, ada klub golf, ada klub sepeda, nah ini klub namanya komsel. Sama. Yang membedakan apa? Karena kita diajar oleh firman Allah. Karena kita berdoa bersama kepada Yesus, itu yang membedakan. Bukan cuma padelnya. Boleh nggak padel bersama? Boleh. Di sini kayaknya nggak padel ya. Kayaknya arisan kalau di sini ya. Boleh, arisan juga boleh. Asal bahas firman, doa bersama juga. Tapi doanya dalam nama Yesus, jangan dalam nama Sun Gokong. Ya. Nah, itu persekutuan, itu pola hidup yang sehat. Kalau Anda keluar dari situ, terus minta mujizat, tanda, berkat, dan sebagainya. Bahaya, saudara. Loh, buktinya aku dapat. Aku gak komsel, aku gak baca firman, aku gak doa. Tapi Yesus memberkati. Saya nanya, itu jangan-jangan bukan Yesus loh yang berkati. Iblis loh. Pak, emang iblis bisa berkati? Loh, saudara harus tahu. Waktu Yesus dicobai, iblis menawarkan sama Yesus loh. Kalau kamu menyembah aku, kamu bisa dapat semua dunia ini. Dan di situ dikatakan, karena dunia ini diberikan kepada aku.
Loh berarti dunia ini sekarang penguasa sementaranya itu iblis. Dia bisa ngasih kita duit, kekayaan, ketenaran, popularitas, kuasa. Bisa dia. Dan kita pikir itu datang dari Tuhan. Padahal kita nggak pernah cinta Tuhan, nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi Tuhan berkatin saya tuh. Efeknya apa? Nggak dewasa. Malah makin nyolot. Berarti itu bukan berkat dari Tuhan. Udahlah saya kayaknya kok ngomongnya kurang ajar terus dari tadi ya. Udah cepet aja. Kedua, kalau kita lihat kisah para rasul, bukan hanya dalam pengajaran, persekutuan dan doa, tapi juga apa? Bertumbuh dari saya kepada kita. Nanti ujungnya adalah mereka. Dari saya, ini orang Kristen sukanya saya soalnya. Ya. Lagu-lagunya jadul ini, nggak cocok sama saya. Makanya saya nggak ngerasain hadirat Tuhan. Ini WL-nya perlu di training cara membuat lagu yang lebih ngangkat. Apa yang mau diangkat? Ukurannya siapa? Saya. Nggak cocok sama saya. Ini khotbahnya ini nggak dapet saya. Saya nggak cocok khotbah model kayak gini nih. Terlalu keras. Saya kan sensitif. Jangan yang gitu-gitulah. Saya. Datang Komsel. Nggak dapet saya, ini orang-orangnya nyebelin semua. Padahal dia yang paling nyebelin. Saya. Tuh, zaman sekarang tuh, saudara sadar gak sih? Kita ini lagi digiring makin saya, apa-apa saya. Pernah suatu kali ada postingan di media sosial bilang gini, saya itu, lah pertamanya aja udah saya itu. Saya itu kalau ke gereja gak suka kalau ada yang datengin nyalamin, shalom. Biarkan saja saya sendiri. Ya, saya orangnya introvert, gak suka basa-basi kayak gitu. Saya. Nah, bukan saya, Tuhan ngomongnya apa? Kalau Tuhan ngomongnya bersekutulah, walaupun saya ini orangnya nggak bisa sebenarnya, saya harus berusaha untuk ikuti apa kata Tuhan dong. Lah itu kedewasaan yang benar. Namanya orang bertumbuh itu kan jadi dewasa, bukannya malah jadi kanak-kanak, betul nggak Bapak Ibu? Kalau anak saya umur 4 tahun, wajar kalau dia saya. Memang fasenya kayak gitu. Tapi kalau 40 tahun lagi dia masih kayak gitu, saya pening saudara. Betul nggak? Kekristenan kita harus bertumbuh dari saya menjadi apa? Kita. Mulai mikirin orang lain, mulai mikirin gereja ini, mulai mikirin penatua Anda. Anda lihat nggak sih penatua Anda makin penat dan tua saudara? Ya. Makanya kami di Barat berusaha memilih penatua yang agak muda. Supaya cepat penat dan tua juga dia. Tapi space-nya masih banyak gitu ya. Kalau pilih yang tua-tua, ya udah penat dan tua, jadiin penatua makin penat dan tua juga dia. Ya. Pernah nggak Anda sekali-kali mikirin penatua Anda itu seperti apa? Loh, jujur loh saudara, maaf loh. Di media sosial konten-kontennya apa? Saya terluka sama hamba Tuhan ini, saya terluka sama pendeta ini, saya terluka sama gembala ini. Anda pernah mikir nggak gembala Anda juga terluka? Gara-gara kelakuan Anda. Loh kita nggak pernah mikir gitu, saya nggak diladenin, saya nggak dilayani, saya nggak didoakan. Loh Anda pernah doain nggak? Loh itu pertumbuhan. Nggak sehat, nggak bertumbuh, minta buah terus. Nggak bisa kayak gitu saudara. Buah itu akan datang tepat waktunya, udah gak usah dipikirin. Yang penting sehat, bertumbuh. Cek, saya bertumbuh gak? Saya ini masih saya terus gak? Loh makanya kalau Anda baca Alkitab, Yesus ajarannya apa? Banyak apa saudara? Mematikan diri sendiri kan? Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah, kan gitu. Sayanya itu harus makin kecil, supaya Yesus makin kelihatan. Dari saya nanti akan lama-lama apa? Kepada tubuh. Tubuh digerakkan Yesus menuju kepada mereka. Makanya pertumbuhan kedewasaan yang lebih tinggi lagi adalah waktu kita mulai mikirin jiwa yang belum pernah kenal Yesus. Boro-boro mikirin jiwa yang belum kenal Yesus. Mikirin saudara seiman aja kagak. Saya terus. Nah makanya Bapak Ibu, yuk pulang dari sini kita mulai yuk kekristenan kita gini loh. Saya memang lagi punya masalah. Saya dalam kesulitan, hidup saya berat. Tapi orang lain juga ada yang berat hidupnya. Apa yang saya bisa lakukan ya? Minimal datang dan
kamu gak sendirian, aku juga susah. Kita susah bersama ya, tapi kita doa sama Yesus yuk. Jadi bukan soal saya lagi, tapi bersama-sama mengarah pada Kristus. Amin gak Bapak Ibu? Amin. Wah Anda udah manggut-manggut, udahlah saya khotbahnya selesai aja ya. Pemain keyboard dimanapun Anda berada, tunjukkan pesonamu. Saya udah mau selesai khotbahnya. Tolong diiringi block chord nada Korea ya. Yes. Saya gak suka nih pendeta bercanda-bercanda kayak gini. Saya ya. Nah itu. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saya gak nuntut kita sampai di titik ini susah banget memang. Zaman sekarang mah susah banget. Ya. Tapi minimal dari hari ke hari kita makin seperti ini walaupun belum jadi seperti ini. Ya. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Pak, kalau suruh kayak gitu saya belum bisa. Tapi minimal kita dari waktu ke waktu semakin seperti ini. Sudah tahu nggak Abba Love ini dibangunnya sama para founder dan pemimpin-pemimpin awal. Mereka praktek ini beneran loh. Tinggal di satu rumah semuanya jadi bersama-sama. Saking mereka begitu pengennya ya mempraktekkan ini. Walaupun sekarang zamannya udah berubah, susah Bapak Ibu. Tapi minimal di kepala kita tuh gini loh. Jangan cuma saya. Satu kali saudara, waktu lagi perang-perang kemarin itu, terus kan muncul narasi perang dunia ketiga nih Indonesia gimana nih? Nanti kalau perang beneran, gimana. Saya kan orangnya pemikir kelihatan dari kepala saya bentuknya. Ya. Saya kepikiran juga nih, nanti kalau perang dunia terus mulai rusuh, mulai gini gimana? Saya ngomong di grup pemimpin ya dengan para penatua gitu. Ini kalau perang dunia terjadi kita gimana nih? Nah, salah satu penatua kami namanya Darwin Liang, Anda mungkin kenal gitu ya. Dia ngomong, pokoknya kalau terjadi sesuatu kita semua langsung kumpul ke Maisonet dulu. Dia bercanda mungkin ya, tapi kayak saya langsung, iya juga ya. Kalau terjadi sesuatu kita semua kumpul dulu. Entah nanti mau gimana ya bikin bunker atau apa urusan nanti. Tapi kita semua kumpul dulu. Saya ngeliat loh, bahwa ada semangat tuh gini. Biasanya orang kalau udah kayak gitu gimana? Nyelamatin diri sendiri kan? Terserah udah mau mati apa, yang penting pokoknya kita cari tempat persembunyian selamat. Saya ngeliat ada semangat gini loh, kita hadepin bersama. Karena kalau kita hadepin bersama, pasti lebih mudah. Gak ada makanan, gak ada air, gak ada apa. Ngumpul dulu aja, pasti nanti ada ide, ada yang bisa gali sumur bor, ada yang apa dan sebagainya. Pasti bisa. Itu mungkin celetukan, gak tahu dia serius apa enggak ya. Tapi saya langsung bersyukur gini loh. Wih, saya ada di gereja yang mindsetnya seperti kisah para rasul nih. Terjadi sesuatu, kita ngumpul dulu, kita hadepin bersama. Tuh kayak gitu saudara. Makanya mereka disukai semua orang pada zaman itu. Kenapa sekarang kita dibenci banyak orang? Karena walaupun kita ini ngomongnya gereja, tapi kita mikirnya tetap yang penting kita selamat. Terserahlah orang lain mau kayak gimana. Sama saudara seiman juga gitu. Aduh, kurang 7 menit. Orang yang menerima dan menghidupi ajaran Kristus akan terus ditantang untuk mematikan saya. Dan dibawa hidup untuk Kristus dan bersama dengan tubuhnya. Kalau dalam kekristenan Anda merasa nyaman, saya curiga. Karena firman itu seperti benih yang berakar menembus ke dalam tanah. Tanah itu ditembus. Kita tanahnya. Pasti terasa digesek, ditekan, masuk. Kita makin keras tanahnya, makin berasa tuh. Nggak enak banget. Jadi kalau Anda jadi orang Kristen, tiap kali baca firman, baca Alkitab, merasa kayak, aduh aku harus tinggalkan ego nih. Aduh, udah bener itu. Udah bener. Nggak nyaman, bergumul dan sebagainya. Udah bener. Memang itu proses kita menjadi orang Kristen. Semakin serupa Kristus. Mengosongkan diri, tidak menganggap keserupaan dengan Allah sebagai sesuatu yang dipertahankan. Mengosongkan diri, tidak menganggap status sebagai CEO, pebisnis, kekayaan sebagai sesuatu yang perlu dipertahankan. Mengosongkan diri supaya Kristus bangkit muncul. Terakhir. Pak dari tadi terakhir terus, iya janji ini yang terakhir. Tuhan membangun rumah rohani bukan liturgi ibadah.
Kalau Anda baca di Kisah Para Rasul, yang dibangun Tuhan itu bukan liturgi. Yang dibangun Tuhan itu adalah persekutuan orang percayanya. Itu namanya gereja. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah juga. Tapi mereka juga memecah roti di rumah masing-masing. Artinya apa? Mereka gak cuma ketemu di gereja doang. Shalom, shalom, shalom. Senin sampai Sabtu terserah lu. Mau mati, mau sakit, mau cerai, mau apa. Terserah. Nanti hari Minggu ketemu lagi. Shalom, shalom, shalom. Enggak. Ya mereka ketemu juga di gereja, di bait Allah. Tapi mereka juga memecah roti di rumah masing-masing, bergilir dan makan bersama-sama dengan apa saudara? Gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Nah, apakah kehidupan kekristenan kita sudah kayak gitu? Saya tutup dengan pernyataan ini. Dunia yang kita hidupi modelnya yang sekarang ini saudara, bukan rumah kita. Memang nanti Tuhan akan menyempurnakan bumi ini dengan langit dan bumi baru. Tapi yang sekarang kita hidupi sekarang ini bukan rumah kita. Ada bapak gereja namanya Saint Agustinus. Dia bilang begini, kita ini seperti perantauan di bumi ini. Tanah air kita itu surga. Kita cuma merantau di bumi ini. Dia bilang begitu. Makanya Tuhan bikin rumah rohani sementara melalui gereja di bumi ini. Kenapa? Karena hidup di dunia ini sulit Bapak Ibu. Betul nggak? Saya nggak tahu dengan Anda loh. Kalau saya sih saya ngerasa susah banget loh. Sampai saya menanti-nantikan Yesus, kapan datang Yesus, kapan datang. Serius saya sama istri saya tuh kalau malam-malam ngobrol gitu sering gini. Duh dolar gak turun-turun saya. Ini kalau naik sampai 20.000 gimana saya? Gimana kalau 30.000 saya? Belum 2030 kalau Indonesia musnah gimana saya? Kita gimana. Selalu ujungnya kita bilang gini, Yesus kapan datang ya? Saya merindukan Yesus segera datang Bapak Ibu Saudara. Dunia ini benar-benar bukan rumah saya. Sekalipun sate babi masih enak. Jalan-jalan ke Jepang, Swiss masih memukau. Tapi saya gak betah saudara. Saya merindukan Yesus segera datang. Dalam penantian menunggu Yesus itu, kita butuh rumah rohani sementara. Yaitu gereja. Bapak Ibu, ayo kita hidup yang benar, gitu, yang sehat sebagai gereja. Nanti orang yang di luar akan lihat. Wah mereka kok bisa kuat bertahan ya, padahal hidupnya susah loh ini orang. Pernikahannya struggle loh, ini pasangan saya kenal nih, wah dulu berantem terus ini. Wah ini mertuanya, wah lidah mertua ini. Ya. Wah ini sakit-sakitan, wah ini dari lahirnya dia begini-begini. Tapi mereka kok kuat ya, kok mereka memecah roti dan bersuka cita ya di rumahnya ya. Kok bisa gitu ya mereka ya. Maka mereka tertarik kan, aku boleh gak ikut makan-makan di rumahmu? Oh boleh, ayo ikut. Mereka akan lihat bedanya. Susahnya sama, masalahnya sama, bahkan lebih besar. Tapi kok mereka kuat ya, kok mereka bersuka cita ya, kok mereka kayak gak ada matinya gitu ya. Apa yang membuat mereka kayak gitu? Yesus ada di tengah-tengah kita. Orang mulai kenal nanti. Dan mereka akan mulai bertanya, bisa gak aku punya Yesus itu juga? Nah itu saudara. Kenapa hari-hari ini Injil begitu sulit sekali? Karena kita gak hidup benar, gak sehat kita sebagai gereja. Beritain Injil orang gak percaya. Yesus, lu tuh lo hidup lu kayak gini. Gua lihat orang masuk ke rumah lu muntah darah semua. Keluar-keluar bete, keluar-keluar marah, berantem dan sebagainya. Wah saudara, jangan pikir saya khotbah begini seneng loh saudara. Ini saya kayak khotbah ke saya sendiri loh. Makanya saya ngomong, akhir-akhir ini ya 2 tahun 3 tahun terakhir tuh setiap kali saya mau khotbah saya serem saudara. Waktu saya nyiapin khotbah itu saya dikhotbahin dulu. Lu tuh lo. Wah karena saya gak mau susah sendiri saya khotbahin aja. Biar kita rame-rame susahnya kan gitu kan. Enak aja cuman saya khotbahin aja saudara. Tapi saya juga bergumul di hal yang sama saudara. Saya ini orangnya introvert banget. Kalau Anda lihat saya di panggung kan kelihatannya enak ya. Wah aja. Ini mic begitu diambil saya langsung gitu saudara. Gak percaya nanti tanya yang di ruang hospitality. Tuh yang nemenin saya tahu tuh. Saya orangnya itu antisosial. Susah saya. Jadi saya bergumul gitu untuk bisa bersekutu, doain orang, perhatian sama orang. Enggak gampang buat saya. Saya lebih suka hidup sendiri. Hanya aku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus saja.
Di mana 2 atau 3 berkumpul, di situ Allah hadir. Sudah 4. Saya dan Tritunggal, 4 sudah. Maunya saya juga gitu, saudara. Istri saya itu sampai mendorong-dorong, ayolah kita tuh ketemu orang, ya bersekutu dan sebagainya. Saya di rumah aja, udah biarin aja. Baca Alkitab, ngulik-ngulik, bikin buku, itu saya, saudara. Tapi saya tahu firman Tuhannya. Bapak Ibu, yuk gak usah nangis, nyanyi-nyanyi, melo-melo, praktek sekarang. Cari 1 atau 2 orang saudara seimanmu di ruangan ini yang kau digerakkan Tuhan. Boleh kenal, boleh gak kenal. Datangi orang itu, doakan. Yang paling bagus kalau Anda gak kenal memang. Ya, gak pernah kenal, gak pernah ketemu. Ya, saudara tanya Roh Kudus, ini orang ngalamin apa yang saya bisa doakan. Saudara doakan. Yuk kita mulai praktekin menjadi gereja yang sehat. Nanti tanda dan mujizat muncul dengan sendirinya. Saudara waktu doain orang, saudara waktu caring orang, saudara waktu mikirin hidup orang lain, tanda dan mujizat terjadi. Tiba-tiba Anda bisa diberi hikmat, tiba-tiba nanti ada nubuat, yang sakit disembuhkan, tanda mujizat terjadi, orang ditambahkan di tengah-tengah kita. Gitu saudara, mari mulai dari sekarang bersama-sama dengan kita. Mau Bapak Ibu? Ya, nggak usah nyanyi ya, waktu saya udah merah soalnya. Habis, ya. Ayo Bapak Ibu, coba yuk kita berdiri semua. Saya hitung hitungan ketiga ya. Saudara lihat orang di kiri kananmu, siapa yang saudara digerakkan ya. Saudara datangi, saudara doakan. Saudara dapat kata-kata tertentu dalam hati, saudara sampaikan. Kalau enggak saudara cukup datengin, peluk dia, pria dengan pria, wanita dengan wanita. Ya, jangan modus ya. Nah, kuatkan dia. Saudara tahu dia sudah banyak bergumul, saudara kasih penghiburan. Ayo saudara semua, jangan ada yang nonton. Kita praktek firman bersama-sama. Yes. Nggak ngerti nih Kak mau doain apa. Udah doa apa aja yang Tuhan taruh di hati. Doakan Bapak Ibu, kuatkan, hiburkan. Kalau bisa cari 1 orang yang gak kenal. Kalau sudah cari lagi orang lain, masih ada waktu, saya beri waktu lah 2 menitan. Cari lagi siapa yang belum kenal, pria dengan pria, wanita dengan wanita. Ya. Kuatkan, hiburkan, doakan, beri firman Allah. Yang sudah berdoa silakan duduk kembali. Yes. Yang sudah berdoa boleh duduk kembali. Haleluya. Sudah teruskan seperti ini dalam pertemuan-pertemuan di Komsel, keseharian. Sudah ketemu makan bareng di kafe, pulangnya doain dulu, ya kuatkan dulu.
Nah, kita lakukan seperti ini Bapak Ibu. Yuk kita berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang setia di dalam hidup kami. Sekalipun kami tahu hidup kami cuma sementara, tapi kami tahu Tuhan mau memakai hidup kami di dunia yang sementara ini. Karena itu di tengah-tengah pergumulan, perjuangan hidup, kesulitan hidup yang harus kami hadapi, kami mau menjadi alat Tuhan. Kami mau juga memberkati orang lain lewat hidup kami. Karena itu Tuhan, ingatkan kami, beri kami kasih karunia supaya kami membangun hidup yang sehat di dalam Kristus. Menjadi gereja yang sehat, gereja yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga banyak jiwa ditarik kepada Allah lewat hidup kami. Terima kasih untuk firman pada pagi hari ini. Tuhan yang menerangkan lebih lanjut, Roh Kudus menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, ada beberapa buku yang saya bawa, tapi saya rekomen ada 2 judul. Judul pertama, Takkan Sama Lagi Selamanya, Bapak Ibu. Itu buku terbaru saya. Lalu ada satu judul, kalau Anda suka belajar tentang Allah Tritunggal, saya menulis buku Tarian Kekal Sang Tritunggal. Jadi kalau Anda punya banyak pertanyaan tentang Allah Tritunggal, semua pertanyaan saya jawab di buku itu, Bapak Ibu. Ya, ada judul-judul yang lain, Bapak Ibu nanti bisa lihat di depan. Tuhan Yesus memberkati.